warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Afiatun Najuro, NPM 719710368 dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara konkret segala ekosistem, yaitu di kebun singkong. Suatu ekosistem terdiri dari beberapa organisme yang hidup dalam suatu komunitas dan juga semua faktor-faktor abiotik yang berinteraksi dengan organisme tersebut, seperti populasi dan komunitas. Batas ekosistem umumnya tidak jelas. Ekosistem dapat berkisar dari suatu mikrokosmos laboratorium, seperti terarium, hingga danau dan hutan. Salah satunya juga yang saya temui ini, ekosistem di kebun singkong. Sesungguhnya, banyak ahli ekologi menganggap keseluruhan biosfer sebagai suatu ekosistem global, suatu gabungan semua ekosistem lokal di bumi, sebagai tingkatan yang paling inklusif dalam hierarki organisasi biologis. Suatu ekosistem melibatkan dua proses yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya pada tingkat yang lebih rendah: aliran energi dan siklus kimia. Energi memasuki sebagian besar ekosistem dalam bentuk cahaya matahari. Energi dalam bentuk cahaya matahari ini kemudian diubah menjadi energi kimia oleh organisme autotrof, yang kemudian diteruskan ke organisme heterotrof dalam bentuk senyawa-senyawa organik dalam makanannya, dan dibuang dalam bentuk panas. Unsur-unsur kimia seperti karbon dan nitrogen bersiklus di antara komponen-komponen abiotik dan biotik ekosistem. Organisme fotosintetik mendapatkan unsur-unsur ini dalam bentuk organik dari udara, tanah, dan air, dan mengasimilasikan unsur-unsur tersebut menjadi molekul organik yang sebagian dikonsumsi oleh hewan. Unsur itu dikembalikan dalam bentuk anorganik ke udara, tanah, dan air melalui metabolisme tumbuhan dan hewan, serta melalui organisme lain seperti bakteri dan fungi yang menguraikan buangan organik dan organisme mati. Pergerakan energi dan materi melalui ekosistem yang saling berhubungan karena keduanya berlangsung melalui transfer zat-zat melewati hubungan makanan-makanan. Akan tetapi, karena energi yang berbeda dengan materi tidak dapat didaur ulang, suatu ekosistem harus diberi tenaga dengan terus-menerus mengalirkan energi baru dari suatu sumber eksternal, yaitu matahari. Dengan demikian, energi mengalir melewati ekosistem, sementara materi bersiklus di dalam ekosistem tersebut. Bisa dilihat, di kebun singkong ini tidak hanya terdapat pohon-pohon singkong, namun beberapa tumbuhan lain juga tumbuh di sekitarnya, seperti pohon jati, jahe, dan puluhan tumbuhan liar lainnya. Selain tumbuhan, di kebun singkong ini juga terdapat beberapa serangga, yaitu kupu-kupu, lalat, laba-laba, semut, belalang, nyamuk, dan serangga-serangga lainnya. Didapati juga komponen-komponen abiotik, yaitu seperti angin, air, cahaya matahari, tanah yang lembab, suhu udara sekitar 29 derajat Celcius.